Oke. Oke, se. Ini yang buah Jujur kita di mood. Dadah. Ini adalah metode pembungkaman. Oke. Jadi, besok adalah hari di mana kita menghadapi quiz structure, yaitu bukan latihan sih, quiz verbal phrase. Khususnya di gerund dan participle. Juga nanti di soalnya bakalan ada verb buat ngegocek kalau kata mem gitu. Nah, di sini aku udah minta AI buat bikinin beberapa soal sekitar 50-an. Teman-teman bisa buka soal ini di komentar, aku udah sematkan linknya. Bisa dibuka untuk umum, bisa di-share juga nggak apa-apa. Kalau mau latihan, mau bikin, mau print juga boleh. Oke, kita langsung mulai aja. Kita jelasin dulu dari Jaren. Sabar, yes. Jaren itu hanya ada satu fungsi, yaitu sebagai noun atau kata benda. Verbal phrase intinya adalah verb yang menjadi fungsi lain. Kalau verb yang tadinya itu sebagai kata kerja, di verbal phrase ini dia bisa jadi kata benda, bisa jadi kata sifat, kata keterangan. Di gerund phrase ini, si kata kerja ini dia berubah fungsinya dari yang tadinya kata kerja menjadi kata benda. Dan kata benda sendiri itu punya beberapa fungsi, khususnya di yang gerund phrase, dia itu kalau sebagai kata benda fungsinya ada 4. Ada sebagai subjek, sebagai objek, sebagai subject complement, dan juga sebagai object of preposition. Ciri-ciri dari gerund phrase itu dia pakai verb ing. Verb ditambah ing, dia akan jadi gerund phrase. Itu untuk gerund. Kalau yang participle phrase itu dimulai dengan participle. Dia bisa menjadi verb bisa terbentuk dari verb ing atau verb 3. Fungsinya dia kebagi menjadi 2. Ada adjective dan juga adverb. Gak lebih dari itu. Oke. Kita langsung masuk ke latihan soalnya aja. Yang pertama, the children are playing in the garden. Teman-teman bisa analisa dulu di sini yang mana yang predikatnya. Jadi bisa tentuin dulu tuh predikatnya yang mana. Apakah dia sebagai gerund kah, participle kah, verb kah. Kalau misalkan udah kepisah-pisah tuh, kayak misalkan, oh ini nih udah ketemu nih si predikatnya, sisanya bakalan gampang nentuin si verbal phrase-nya gitu. Kalau di sini yang aku analisa, the children are playing in the garden. Ini menurut aku predikatnya adalah are playing. Nah, sisanya masih ada verb ing atau verb 3 enggak? Enggak ada kan? Berarti yang cuma ada yang ini nih, yang are playing, verb ing gitu. Nah, ini itu udah berarti dia adalah verb phrase. Gitu. Coba kita ke nomor 2. Playing chess requires deep concentration. Kita cari dulu yang mana predikatnya. Menurut aku predikatnya di semua ini adalah requires. Requires adalah membutuhkan. Kenapa dia pakai S? Karena subjeknya playing chess, dia maksudnya ke it gitu. Nah, di sini masih ada nggak yang verb ing atau yang verb 3? Oh, ada nih verb ing, playing. Playing chess di sini dia berarti menjadi apa coba? Fungsinya dia di sini sebagai subjek karena dia ada sebelum predikat. Berarti yang cuma bisa jadi subjek itu kan kata benda alias noun. Nah, yang fungsinya sebagai noun adalah
gerund phrase. Yang mana gerundnya? Playing. Gitu. Ini juga out playing. Kita bahas 5 nomor dulu, baru nanti aku buka sesi tanya jawab biar kalau misalnya ada yang nggak paham langsung tanya aja. Salah kok playing sih. Bener deh. Ini tak tabelin deh. Nomor 3. The crying baby needs some attention. Kita pisahin dulu yang mana yang predikatnya. The crying baby needs some attention. Oh, needs nih, predikatnya ketemu. Ciri-cirinya dia ada S-nya, S atau ES gitu. Nah, baru dari sini kita cari apakah ada yang verb ing atau yang verb 3. Oh, ada nih crying. Crying. Crying di sini dia sebagai apa? Apa coba? The crying baby needs some attention. Kalau menurut aku, crying di sini dia sebagai prepositional phrase, prepositional participle phrase sebagai apa coba? Adjective. Kenapa kok gitu? Karena dia menjelaskan si baby. The crying baby needs some attention. Dia menjelaskan si baby kenapa? The baby yang mana? Baby yang crying, bayi yang lagi nangis gitu. Makanya dia menjelaskan kata benda, menjelaskan noun. Itu adalah fungsi dari adjective. Krayong. Oke, nomor 4. I heard someone knocking on the door. Kita pisah lagi nih yang mana predikat. I heard someone knocking on the door. Menurut aku, yang predikatnya adalah heard. Mendengar, aku telah mendengar seseorang mengetuk pintu gitu. Coba setelah dipisahin gini, masih ada gak yang verb ing atau yang verb 3? Oh, ada nih knocking. Knocking di sini dia sebagai apa nih? Nah, kalau menurut aku dia sebagai participle phrase. Kenapa? Karena dia menjelaskan si someone. Aku mendengar seseorang mengetuk di pintu gitu. Seseorang yang mana? Seseorang yang mengetuk pintu. Seseorang yang apa? Seseorang yang mengetuk pintu. Berarti dia sebagai adjective karena dia menjelaskan si someone, menjelaskan kata benda. Nomor 5. She is knocking on the wood. Nah, kita pisahin dulu nih yang mana yang predikatnya. Kalau menurut aku predikatnya itu yang ini, is knocking. Setelah itu kita cari apakah ada verb ing lagi atau verb 3 lagi. Oh, ternyata nggak ada, berarti dia adalah sebagai verb phrase. Langsung aja. Cara bisa ngebedain si verb ing yang setelah to be ini gimana bang? Caranya adalah kita tanya AI. Gimana cara bedain verb ing yang termasuk verb phrase setelah to be dengan verbal phrase ada setelah to be. She is knocking on the wood. Dia mengetuk ke kayu. Hebat ya. Aduh.
Oh ya, kalau misalkan dia di sini itu ngejelasin si subjek, berarti dia itu gerund karena dia pakai linking. Pokoknya intinya saling menjelaskan lah. Misalkan she is apa ya tadi ya? Oh, Alvin's hobby is reading a book. Hobi Alvin membaca buku. Apakah membaca buku adalah menjelaskan hobinya Alvin? Iya kan? Berarti pembedanya adalah apakah setelah to be-nya itu, setelah is-nya ini, dia saling menjelaskan antara subjek dengan objeknya ataukah enggak. Kalau misalkan enggak, berarti dia verb phrase kayak gini. Berarti yang ininya objek gitu. Kalau misalkan saling menjelaskan, berarti segini itu subjek complement. Alias dia ngejelasin si subjek. Oke. Dah 5 nomor. Kita pelan-pelan. Kita buka dulu mikrofonnya. Sok guys, yang mau nanya. Udah bisa unmute. Eva, silahkan. Alvin, Yes. maaf tadi yang nomor 5 itu gimana ya? Kok bisa jadi verb? Kenapa nggak jadi gerund? Kita bedain dulu kayak gini Eva. Verb ing dalam verb phrase itu dia kan butuh to be. Nggak bisa kalau misalkan she knocking on the wood. Dia nggak akan nyambung kalau misalkan verb ing tanpa to be. Kalau dia sebagai posisinya dalam predikat gitu. Nah, kamu harus bisa bedain nih. Apakah setelah is-nya nih, knocking on the wood-nya itu menjelaskan she adalah mengetuk sebuah kayu gitu. Kan enggak nyambung gitu kalimatnya. Di situ sih. She is knocking on the wood ya. Kita kasih contoh yang saling menjelaskan deh nih. Misalkan Fajar hobby is eating someone someone's cake gitu. Nih beda nih. Predikannya dia cuma di is doang. Itunya kenapa dia bukan predikat? Karena kan padahal kan dia verb ing, di sini ada to be gitu. Karena dia saling menjelaskan antara eating someone's cake dengan Fajar's hobby. Fajar hobi, hobinya Fajar adalah makan kuenya seseorang gitu. Kuenya seseorang adalah Fajarnya hobi. Kalau dibalik-balik aja masih nyambung, berarti itu adalah gerund, dia noun sebagai subjek komplement. Sedangkan yang ini itu dia tidak saling menjelaskan antara she dengan knocking on the wood-nya. Kamu pisahin aja dulu Iya, to oke, be-nya udah gitu. ngerti. Benar nih, Udah ngerti, benar, sudah Tin. mengerti. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Alvin, Yang lain, yang lain. Ya, salah. Alvin, ini jujur tadi agak kelewat ya. Yang pas ngejelasin SSI Kan? itu apa? SIS. Oh, SIS. SIS yang ini nih, require sama needs. Itu teh Dia itu kenapa pakai ST? karena si subjeknya itu subjek tunggal. Playing chess, the crying baby. Ini maksudnya ke it. Makanya mereka pakai S di verbnya. Kalau gak pakai S, Kalau nggak pakai S, nggak dingin. jangan bilang gak dingin, Azmal. Kalau nggak Oh, pakai S, dia nggak bisa. Alvin mau tanya. Apa? diam dulu Cipung, ih. Diam, gak dulu. Kenapa itu yang nomor 2 gerund phrase tapi dia gak ada adjektif atau apa-apa? Nggak ada adjektif atau Gua apa-apa. mau si Elan yang jawab.
Jangan so imut ketawanya. Ya udah cepat Alvin tolong jelasin ya. Makasih. I love you. Iya, Kak. Gerun. Gerun. Ya, kenapa gerun? Kenapa nggak ada adjektif atau adverb? Karena gerun itu kan pure kata benda, nggak harus noun itu udah bisa berdiri sendiri, nggak perlu adjektif, nggak perlu adverb. Tapi kalau misalkan ada adjektif, ada adverb, bisa. Itu yang mem sebut phrase di dalam phrase. Tapi kalau ini itu udah, ya udah gini tok. Kecuali participle phrase. Kalau participle phrase emang fungsinya adalah sebagai adjektif atau adverb kan. Kalau gerund ini dia sebagai noun, udah itu tok. Alvin, jadi penggunaan si S itu tuh kalau apa aja? Penggunaan si S nih tak tulis di sini. Penggunaan S atau IS pada verb tergantung dari subjeknya. Hanya digunakan untuk subjek tunggal. She, he, it. I, you pakai nggak ya? Nggak ada yang berarti she, he, it aja. She, he, it. Terus yang kayak misalkan Ayu Dewi. Ayu Dewi, nggak pakai. I wears, nggak. Cuman she, it doang guys. Berarti bukan subjek tunggal tapi untuk Awas untuk kehapus. aman. Ada Santai, CTRLZ santai. untuk Ini subjek profesor. apa namanya teh? Orang ketiga. She, he, it. Terus benda-benda yang kayak hal-hal. Contohnya Janggal. kayak jonggol. The Kayak lu. teacher. The student. A book. Terus a car. A witch. Dan sebagainya. Termasuk kayak yang indefinite kayak indefinite itu apa namanya sebutannya? Kayak everyone, someone, no one, nobody. Itu kayak gitu, anyone ding. Gitu. Itu tuh pakainya si di verbnya itu pakai SIS. Misalkan kita bikin kalimat nih. Ellen runs a company. Kenapa dia pakai S? Karena Ellen itu termasuk orang ketiga, dia masuk ke he. Makanya dia pakai S biar dingin. Oh my god, Azmal, langsung aja. Lihat dia malah main ML, cowok. Gue kesel banget. Katanya ngedengerin gue aja cukup. Udah jago bang, udah jago katanya si Azmal pas ngejelasin yang baby itu, katanya ya tinggal ini kayak kan si babynya. Nah si babynya tuh yang mana? Yang nangis katanya. Simpel. Emang keren ada Azmal satu ini sih. Oke, boleh dilanjut. Ayo yang lain. Yang lain masih adakah di antara 5 nomor ini? Kalau enggak kita lanjut. Lanjut. Kita hitung sampai 3, 1. Oke, kita lanjut guys. Ke nomor 6. Bentar, tak mute dulu. Biar Elan nggak berisik. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Knocking on the door is polite. Oke, knocking di sini enggak gitu. Kita pisahin dulu yang mana predicate-nya. Simpelnya ngelihatnya itu apakah dia ada to be atau enggak. Ini nih to be nih. Is, am, are, who, was, were, been, kayak gitu-gitu. Ini is itu sebagai to be. Langsung deh kita pisahin. Knocking on the door. Oh, dia knocking nih, verb ing. Dia ada di sebelum verb, sebelum predikat. Berarti otomatis dia menjadi subjek. Karena dia berada di awal juga kayak gini. Kecuali kalau misalkan di awalnya ada preposisi, dia akan jadi gerund karena yang bisa didahului sebelum preposisi itu adalah noun, kata benda. Makanya di sini knocking on the door is polite itu adalah sebagai, di sini juga gerund sih, karena dia adalah subjek yang dijelaskan, gerung gitu.
Gitu. Nah, di sini ini juga nih kunci nih. Ini cara mudah. Is polite. Itu tuh udah otomatis kayak SC gitu, subjek komplement. Karena ini kan adjektif, sopan. Dan yang pakai apa namanya? Subjek komplement itu udah pasti apa sih? Gua ngomong apa ya? Ini tuh pokoknya saling menjelaskan. Knocking on the door itu sopan. Ngetuk pintu itu sopan. Yang sopan adalah ngetuk pintu gitu, saling menjelaskan di sini. Clear. Kita lanjut ke nomor 7. He was reading a newspaper when I arrived. Oke. Kita pisahin dulu nih di antara ini semua yang berpotensial menjadi predikat yang mana. Gua lihat di sini ada was, ada reading di sini. Oke, kita underline dulu. Terus ada apa lagi yang berpotensial menjadi predikat? Di sini ada arrived. Terus kita analisa nih. Ini maksudnya udah ke klausa anjir. When I arrived. Ya pokoknya setelah ketemu ini yang mana predikatnya, kita lihat apakah ada yang verb 3K, ada yang verb ing K. Oh ketemu nih arrived. Dia bentar penjelasan tadi apa ya? Reading verb. Oh iya kan ini klausa ya. Berarti bukan yang ini guys. Ya benar. Berarti di sini dia sebagai verb phrase. Itu doang. Arrive-nya di sini dia sebagai klausa. Belum masuk tapi udah masuk sih itu anjir. AWA ini. Kita lanjut ke poin nomor 8. His favorite activity is reading novels. Nah, ini nih, ada lagi nih kayak gini nih. Iva coba jawab. Ini nih. Boleh kamu analisa, boleh kamu jawab sendiri dalam hati. Asik. His favorite activity is reading novels. Kita pisahin dulu to be-nya. To be-nya kita pisahin. Nah, baru deh kita bandingin apakah si yang sebelum verb dan yang setelah verb atau predikatnya itu saling menjelaskan ataukah tidak. His favorite activity, aktivitas favoritnya dia adalah membaca novel. Membaca novel adalah aktivitas favoritnya dia. Saling menjelaskan nggak? Saling menjelaskan bang. Itu. Oke. Berarti posisinya reading novels di sini dia sebagai subjek komplement alias noun. Karena yang bisa jadi subjek komplement adalah cuman noun. Reading. Ya, jadi participle. Participle phrase. Adjective. Kok adjective? Kok Jaren guys, sorry. Ngantuk. Jaren phrase. Bener gak Bang AI? Iya benar, subjek komplement. Benernya apa activity-nya bukan sedang terjadi. Cenah. Kaget. sorry. Izin. Benar gak Iva tadi? Apa jawabanmu? Oke, kita lanjut ke number 9. The man reading the newspaper is my uncle. Kita pisahin apanya dulu? Predikatnya dulu, to be-nya dulu. Kita pisahin. Baru deh kita apakah si the man reading the newspaper sama my uncle-nya itu adalah saling menjelaskan ataukah tidak? Oh iya nih, di sini saling menjelaskan. Ya udah deh, berarti ini SPC gitu polanya. Di sini ada verb ing nih. Oh, apa nih verb yang di sini? The man reading the newspaper. Oh, orang yang sedang membaca koran. Berarti sedang menjelaskan si orangnya dong, sedang menjelaskan si the man. The man yang mana nih? The man yang reading the newspaper. Orang yang mana nih? Orang yang sedang membaca koran adalah pamanku. Berarti otomatis sih reading the newspaper set tapi kabulkan aja beda. Dia sebagai participle phrase sebagai apa yang saling menjelaskan? Yang menjelaskan si noun. Betul, adjective. Gue yakin gak ada yang jawab gitu. Asik. Ada ding. Reading. Gitu, gengs.
Itu cara mudah gua sih. Benar nggak Bang AI? Oke, benar. Menjelaskan main yang sudah membaca. Ini kita lanjut ke number 10. They have been working all day. Kita pisahin dulu nih si to be-nya. Ini to be nih. Have been. Ini dia helping verb. Working di sini apakah dia sebagai apakah dia saling menjelaskan dengan they dengan subjek? They have been working all day. Mereka sudah bekerja sepanjang hari. Kalau misalkan have been kayak gini ya, kalau kata gua sih ini udah jelas langsung ini gitu. Langsung apa namanya? Langsung verb phrase. They have been working all day. Karena kan have been itu dia helping, dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa verb utama gitu. Nah, main verb tanpa main verbnya adalah work. Kenapa di working? Verb ing karena dia punya to be, karena dia punya auxiliary, punya helping gitu. Working. Okay, it's been 10 numbers. So if anyone have any questions, you guys can ask whenever you ready. Udah nyampe nomor 10, yang mau nanya silahkan nanya. Mikrofon udah bisa diaktifin. Alvin, Yes, masih kurang paham yang nomor 9. number 9. Oke, yang mananya Iva? Iya, itu kenapa bisa participle gitu? Kenapa bisa participle? Singkatnya sih karena dia ada di sebelum verb, udah gitu si verb ini sebelumnya masih ada kata lagi gitu, dan katanya juga kata benda ditandai dengan apa? Dengan artikel. Artikelnya adalah yang the man ini kan udah pasti artikel gitu, udah pasti noun. Jangan pakai ini kayak apa ya, warnain deh merah. Nah, the man ini noun, dan setelah noun ini apa? Kalau misalnya verb ing di sini dia gak mungkin apa namanya, ya intinya dia udah pasti adjektif lah karena dia menjelaskan si noun. Ada setelah noun, ada sebelum predikat. Masih kurang paham? Jadi yang menjelaskan noun itu berarti participle. Yang menjelaskan noun itu ya participle. Adjektif sih lebih tepatnya. Nah, adjektif itu masuk ke participle. Oh iya, oke. Terima kasih, Pin. Terima kasih kembali. Itu Mas Alvin. Ya, Mas Rian. Itu yang menjadi pembeda antara participle yang adjektif sama participle yang adverb itu kadang masih suka keliru-keliru, yang lebih konkret biar bedainnya jelas gitu. Selain dari artinya itu apa ya, Pin? Selain dari artinya. Mau nanya dong. Sebentar. Tak tampung dulu ya. Sirian dulu. Kela ya ditambahan notes ya. Ya. Pohon. Aku dulu. Prof, habis Rian itu ada Menghilang dari line. Aku menghilang dari line. Bentar. Cara membedakan participle adjektif dengan adverb yang positif. Aku ke atasnya. Kamu suka bawah Nana. Kamu suka yang bawah. Selalu tinggi. Bang. Tolong mute sih, Pak. Ini ya. Ya. Error deh. Sebentar.
terlepas dari artinya. Cipung, apa pertanyaannya, Cipung? Aku tulis dulu biar tidak lupa. Alvin mau nanya. Iya, Cipung, boleh. Dia Cipung. Nih ya, dengerin. Gak mau. Nih kan Hilang tuh. yang nomor 4 itu tuh masih nggak ngerti karena kan Nomor 4. Iya. Jangan so imut ya, ribut. Heeh. Sing balik, Bro. Kenapa hujan? Nih, nomor 4 itu tuh yang ikan apa ya kemarin tuh kata si Meme tuh gimana sih? Coba jelasin ulang sama kalimat yang beda. Kenapa itu tuh jadi participle phrase adjective? Kan kemarin tuh si Mem yang participle adjective itu di nomor 1 yang ada komanya. Nah kan katanya kalau misalnya ada 2 subjek, terus dia itu menjelaskan si subjek pertama, dia tuh participle phrase adjective. Nah itu tuh gimana coba? Alvin, terima kasih ya. Cimita mau. Oke, aku jawab dulu yang si Cipung ya, Mas Ryan, sebentar. Yang nomor 1 di latihan kemarin itu jawabannya adverb. Dia di situ campingnya menjadi gerund. Enggak, Deng. Camping at the mountain. Oh iya, sabar. I heard someone knocking on the door. Iya, punya gua adverb jawabannya, Cipung. Emang adverb deh sih. Iya kan? Emang adverb jawabannya. Ini adjective. Yang at the mountain, eta kan. Iya, camping at the mountain. Sabar sabar KL, besok puasa. Yang mana? Kamu nanyanya yang mana? Nomor 1 yang latihan kemarin. Adverb bener, Cip. Yang ada komanya kan. Yang nomor 1 itu adverb, benar. Bukan adjektif. Makanya kalau Mem Yuli ngejelasin jangan tidur, Cipung. Apaan sih orang gue nyebut ke Ade Azmal? Azmal saat ini dia Iya. Ya udah, Apin biar masih satu konteks, coba jelasin ulang. Yang nomor 4, soalnya masih kurang paham. Coba menjelaskannya dengan kata cinta. Oke, jadi cinta. Kita cari contoh yang lain. Every fully. Nggak ada itu verb. Udah pakai rumus. Kayaknya kebalik bener ini. Assalamualaikum. Pin. Udah cari aja. Tipe itu cara ngebedainnya kayak gimana? Nah, mungkin boleh dijelasin ulang apa sih participle itu? Oh iya, acungkan. Nah. Oke. Nanti Umi kita tampung dulu pertanyaan Umi. Ini aku sedang berpikir cara menjawab pertanyaan Cipung. Sabar. Nanya ke Azmal aja, Pung. Azmal. Azmal, kamu di kamar ya? Kata si Azmal malas katanya. Alvin please jelasin nomor 4 itu dengan kata-kata yang mudah aku pahami. Udah memahami Azmal ya?
Soalnya kalau Azwar mah susah dipahaminya, aku nggak bisa. Gimana sih? Oh, gini deh. Cara mengerjakannya kan kiat-kiat awalnya tuh kita coba cari dulu predikatnya, verbnya yang kamu ketahui. Ada heard, ada knocking juga nih. Coba kamu masukin dulu gini. Set. Nah, tinggal kamu lihat nih sekelilingnya apakah ada subjek atau ada apakah ini itu ada phrase di dalam phrase lagi, jir. Coba. Tete. Si Teh Dery juga bisa ngok. Coba. Astagfirullah. Kalau di sini dia sebagai predikat. Kenapa kok gitu? Karena I-nya di sini dia sebagai apa? Selain sebagai subjek. Udah pasti dia sebagai predikat si heard ini. Berarti sisanya apa dong? Berarti knocking yang di sini dia udah gak mungkin jadi predikat. Set. Tinggal kita artiin nih. Someone knocking on the door. Kenapa dia bisa jadi adjektif? Karena dia menjelaskan someone. Oh gitu? Karena dia ada setelah someone juga. Dan dia juga kalau misalnya diartiin menjelaskan gitu. Someone knocking on the door. Seseorang yang mengetuk pintu di pintu gitu. Seseorang mengetuk pintu. Seseorang mengetuk di pintu. Aku mendengar seseorang mengetuk di pintu. Iya gitu. Gimana, Pung? Apin berarti yang di garis bawah itu partisipalnya. Yang di garis bawahi ini. Pokoknya Ya. teman-teman, yang aku garis bawahi itu adalah verb alias predikat. Berarti Gimana sih, Pin? Cara jadi nasi pusing. Jadi yang di garis Nah, bawah tadi itu siapa tuh? predikat yang banget. Jadi predikatnya tuh yang banget setelah subjek awal ya yang digarisin. Iya. Heard ini dia sebagai predikat. Siapa? Cipa. Itu dong. Karena dia Jadi sebagai walaupun ada kata kerja setelahnya di sana, kita harus ngambilnya kata kerja yang di awal. nggak selalu sih. Kadang bisa jadi kayak gini nih, knocking on the door is polite. Di sini ada kata kerja nih, tapi ini di awal juga ada kata kerjanya gitu. Ya kalau itu kan dilihat dari Yang nomor 6 isinya dulu ya. Di blacklist. Kalau kamu menyimpulkan kayak gitu juga kayaknya bisa deh. Bisa apa tuh? Nih, ini ada lagi nih. The crying baby needs some attention. Yang nomor 3. Berarti dia nggak selalu di yang pertama. Dia bisa di sini nih. Kalau yang 3 itu pernah ada IS-nya nggak sih? Pernah ada S. Ya itu bisa jadi sebagai penandanya, cirinya gitu. Nah bisa. Kalau nomor 4 itu kan berarti karena dia di awal gitu nggak sih? Sekarang pemeriksaan ini gak maju. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan bukan dia, terus I di sini sebagai apa gitu? Iya sih Masuk benar. akal aja secara grammar-nya. Dipikirkan secara logika. Guys. Apin. Apa, Woy? Apa Cipung buruan? Lanjut. Pin. Itu pertanyaan si Umi jawab dulu. Sama si Rian. Oke. Umi Kuari. Berarti kita balik lagi ke awal nih. Teman-teman, mohon hening sejenak. Umi bertanya, Bang Alvin, jelasin ulang dong participle itu apa? Asik. Participle phrase dimulai dengan participle. Participle itu apa sih? Ada verb ing dan juga ada verb 3.
participle phrase itu fungsinya cuma ada dua. Dia sebagai adjektif dan sebagai adverb. Berarti si participle ini dia sebagai pelengkap doang nih, kata keterangan doang. Antara dia menjelaskan si noun atau menjelaskan si kata kerja atau menjelaskan si secara keseluruhan kalimatnya. Itu fungsinya si participle. Beda sama gerund. Kalau gerund dia sebagai noun. Udah, gitu tok bedanya. Dan yang kata yang Mas Rian tadi, gimana cara bedainnya antara dia tuh adjektif atau adverb? Ada beberapa cara menurut AI, asik. Bukan menurut gua. Pertama, cek kata tepat di depannya. Berarti sebelum si participle phrase-nya ini, apakah dia kata kerja kah atau kata benda kah? Kalau misalkan sebelum si participle phrase-nya ini adalah kata kerja, participle phrase tersebut hampir dipastikan adalah adverbial karena dia menjelaskan si kata kerja gitu. Kalau misalkan kata kerja dulu baru si participle phrase, udah berarti dia adalah participle phrase sebagai adverb karena dia menjelaskan kata kerja. Coba diulangi, Bin. Oke. Kalau misalkan sebelum si participle phrase itu adalah kata benda, kata kerja, berarti participle phrase di situ adalah sebagai adverb. Kenapa? Karena kita balik lagi ke fungsi adverb, yaitu menjelaskan verb atau menjelaskan keseluruhan kalimatnya itu tersendiri gitu. Ica, benar guys. Ica jatuhin tong sampah. Ini kenapa kok tiba-tiba off? Enggak. Ada urus. Bentar. Ada urusan tadi. Urusan mendadak. Gimana Ryan? Oke, aman, Pin. Bisa divisualisasikan nggak dengan contohnya? Nanti biar gue bener. Into the woods. Participle phrase. Sabar mikir dulu. Seru mikir. Maksudnya apa ya, Kak? Ajma lu good structure. Emang link yang di SW gue pada nggak bisa masuk ya? Gak tahu. Kenapa emang, Pin? Iya, pada nggak bisa, Pin. Pada nggak bisa tahu. Serius? Kayaknya kada di log gak malu. Enggak. Rio, gue buka. Ya udah, gue terusin aja nih. Soalnya ini Ajma gak bisa masuk. Ajma mau banget join. Emang iya? Gue lo pisahan ih. Ajmal mau join, sini aja. Bukannya lagi pas rank, push rank. Karena dalamnya nanti. Ajma jangan dulu tidur. Ajmal balas WA aku. Ya. Kalau misalnya mau biarin dulu nggak apa-apa. Mau sambil gue cari. Kenapa? Kalau misalnya mau jawab yang lain dulu nggak apa-apa. Lagi mau sambil gue cari. Ya, silakan. Wah, Pin, datang. Alvin. Nanti bisa kita buktikan apakah jawaban itu atau tidak. Hati-hati ada si Cokomaca.
Alah ya, mana? Emang ayo. Gak ada ayah pembangkang di sini, Ayah Ridwan. pembangkang. Enggak ada Wan, enggak ada Wan. Ih, Beda si salah Ridwan mah salah room, di-kick salah aja, room. jangan ikutan. Iyalah, Bom. Kok gitu Oke, sih? boleh nanya nggak? Boleh banget. Ridwan, Rafael. Ridwan nggak boleh ikutan, keluar. Maksudnya apa tuh? Tapi yang lain diam dulu bisa nggak? Maksudnya apa ya? Nah, oke. Kita matiin mikrofonnya. Nanti lu angkat tangan ya. Ntar gua naikin. Sok, angkat tangan. Jangan nanya. I'll be on my way. Ya lah guys, cara aku mahal ya. Bisa bang Apin? Bisa naon gimana? Ini harusnya ada moderator, butuh moderator. Mana Cina si Rafael like nanya? Angkat tangan bang. Kayaknya nggak bisa gua aktifin mic-nya deh kalau misalnya nggak di ini. Nggak angkat tangan. Turunkan. Gak ada yang share doang. Oh, nggak bisa Cina guys. Adanya bapak ya lagi cari cewek kayaknya. Kela. Admin magang. Sorry. Izinkan peserta mengirim pesan, aktifkan video, aktifkan mikrofon peserta. Gue bisa mute sih kalau misalkan ini. Paketnya. Baru deh gua unmute si Elan. Asik. Mana Elan? Lah, keluar dia. Apa sih? Elannya keluar. Tahu. Kacau banget emang dia. Makanya, Cok. Bang, mau nanya bang. Si Ridwan bisa di-kick gak? Kick aja. Gua dikeluarin, Cok. Serius? Lah, ya. Sekali lagi ngerusuh gua keluarin ya. Jujur ya. Eta mah ke bawah ombak. Eta mah ke bawah ombak. Ya sok, Rafael tanya aja Rafael. Ntar gua mute yang berisik. Ya mute dulu aja. Ridwan juga tuh mute. Pertanyaannya. Oh iya, siap. Nah, kan kalau misalnya purpose, dia kan pasti harus ada dua kata kerja kan? Yang satu kata kerja bantu, yang satu kata kerja utamanya. Betul. Iya, nah itu selalu kayak gitu apa ada yang lain, Pin? Tapi enggak ada yang lain kok. Cicing mana kau yang jawab? Jalan mute. Verb phrase. Kan saya sama Elan, Mas. Udah diam dulu, boy. Bisa diem nggak? Berisik tahu. Loh. Oke, jadi verb phrase. Ada phrase di situ. Kita balik ke definisi awal phrase. Phrase itu kan gabungan antara satu atau dua kata lebih tanpa adanya subjek dan predikat. Di verb phrase itu bisa terbilang verb phrase karena dia terbentuk dari lebih dari satu atau dua kata atau lebih gitu. Nah, tentu di verb phrase itu harus ada main verb atau kata kerja utama. Bisa dibilang verb phrase kalau misalkan ada helping verb. Selalu kayak gitu. Helping verbnya bisa apa aja, bisa kayak auxiliary, bisa kayak modal. Itu udah cukup minimal satu, kayak misalkan was here, was running gitu. Itu udah jadi verb phrase. Kalau misalkan kayak running, runs doang, terus kayak misalkan eats doang, itu bukan verb phrase, tapi dia verb. Itu. Oh iya, Vin, iya.
Berapa persen pahamnya, Rafael? Bismillah udah 99%. 1 Asik, Masya persennya Allah. udah di Alvin. Masya Allah. Oke. Gue tadi Alvin menjawab tahu pertanyaan gak? siapa ya? Apa? Si Rafael semangat karena udah ada yang nyemangatin. Elan. Ini ruang terbuka lah. Enggak boleh. Enggak, sumpah demi Allah. Pin, semuanya jangan dipercaya ya, jangan dipercaya. Enggak ada siapa-siapa kok, saya sendiri. Pin, Ajis mau nanya, Pin. Boleh. Saya nanya, Bang. Alvin Hanafi. Pin di contoh di soal yang kemarin di latihan itu kan camping at the mountain itu kan termasuk participle phrase karena dipisahkan oleh koma. Nah, kalau misalnya nggak dipisahkan oleh koma, itu jadi subjek atau tetap jadi nggak bisa, Mas. Kalau misalkan nih nggak ada koma, terus kalimatnya masih kayak camping at the mountain you must bring enough food, itu nggak akan nyambung karena dia bakalan ada konflik, bakalan ada dualitas, camping at the mountain kah atau you kah gitu. Jadi pasti kayak nggak nyambung kalimatnya juga otomatis. Berarti kalau misalkan mau kayak gitu, you-nya itu dihilangin. Camping at the mountain must bring enough food. Berarti kalau Dia bukan misalnya jadi subjek, contohnya bukan gini, jadi gerund tuh. kalau contohnya gini, traveling to Japan has always been my dream. Itu berarti traveling to Japan itu as a gerund. Ya, betul. Kenapa? Coba. Nah, Koji, itu dia. explain. Kita kembali dalam 10 menit. Oke. Karena Traveling enggak to Japan mungkin. was atau has. Traveling to Japan has always been my dream. Gitu. Yap. Oke, berarti di situ itu udah jelas, Jis. Lu lihat aja kayak pisahin dulu predikannya tadi kata gua, kayak has been always has been gitu. Pisahin dulu itu. Terus lu balik-balikin nih apakah traveling to Japan sama always my dream-nya itu saling menjelaskan. Kalau iya berarti dia otomatis jadi gerund. Kenapa? Karena dia udah jadi subjek. Dan dari sebelumnya juga nggak ada kata benda yang dijelaskan oleh si traveling gitu. In my eyes, in my head. Gimana, Jis? Masuk. Gue kira itu teh bakal sama kasus yang sama. Iya. Tipe soalnya mirip-mirip kayak gitu. Ridwan seperti biasa ngerusuh ya. Wow, banyak sekali orang-orang. Wan, diam lu Wan. Gimana teman-teman? Ada Bim. Mau nanya Bang, nanya apa lu? Terima kasih Prof. Terima kasih Umi. Ini lagi structure Wan, bukan lagi DP Ridwan. Jar. Lu kalau kayak gitu sekali lagi gue bilangin ke ayah lu. Ayo. Ridwan, lo kalau ngerusuh lagi si Coko Maca gue bongkar nih. Bongkar rahasianya. Bok Elan. Masya Allah. Ini Forum Pusat ya? Aku kembali kawanku semua. Apa coba? Oke. Kalau misalnya clear kita bakalan lanjut dari 11 sampai 15. Habis itu mungkin kita akan call it a wrap. Kita akan beresin di situ.
Kita akan akhiri pertemuan kita di situ. Oke, langsung saja. Ini ada ini nih, Jis. Ada koma dan enggak nih. Nah. Oke. Kita akan masuk ke number 11. Sisanya bisa teman-teman jawab di rumah gitu, kerjain buat latihan. Oke, kita langsung yes. Kita working late can cause severe stress. Kita pisahin dulu nih di sini si predikatnya. Working late can cause severe stress. Sini kelihatan can itu dia sebagai modal helping. Berarti dia pasti ada main verb. Main verbnya yang mana? Verbnya sebelahan dong. Cause. Berarti ini udah jadi predikat tuh. Udah di sini udah kelihatan. Yang mana subjeknya, yang mana predikatnya, yang mana objek atau komplementnya gitu. Yang mana atau adverbnya atau adjektifnya gitu. Severe stress. Severe di sini dia sebagai apa ya? Bukan intensifier. Pokoknya dia tuh bilangan yang menggambarkan stresnya itu sebagaimana. Severe stress itu bisa berarti sedikit, bisa berarti kayak beberapa, tapi di sini mungkin konteksnya jadi sedikit. Working late can cause severe stress. Bekerja lama, bekerja lambat bisa menyebabkan stres. Intinya gitu. Berarti di sini dia menjadi adjektif. Kenapa? Karena stres itu kan kata sifat. Kalau misalkan di sini polanya SPC dan dia saling menjelaskan, of course, yang ditanya kan ini ya, working late. Working late di 11 ini dia jadi apa? Nah, ini mah gampang sih, dari awal juga udah langsung bisa ketebak. Karena dia di awal dan dia nggak ada kata awal yang dijelaskan, berarti dia otomatis menjadi subjek, bro. Andai. Jeren. Udah. Bisa sih gue ini, dah. Subjek. Oke, number 12. Working late, asik. He missed the family dinner. Ini Jis, yang tadi lu tanyain Jis. Ini ada koma nih. Working late, he missed the family dinner. Karena ini udah kepisah sama koma, dan dia ini udah langsung working late, itu nggak ada yang dijelaskan. Berarti dia di sini udah pasti adverb. Oh gitu bang? Ya karena dia udah menjelaskan keseluruhan kalimatnya gitu. Bekerja lama, bekerja lambat, larut, lembur. Dia bahkan melewatkan makan malam keluarga. Berarti di sini dia menjelaskan keseluruhan kalimat. Karena dia bekerjanya lama, karena dia bekerjanya sampai lembur, makanya dia bisa nge-skip, bisa nge-lewat makan malam keluarga. Itu. Working juga biasanya jadi participle phrase. Dia jadi adverb. Cara mudah bedain yang di awal gini antara adverb atau adjektif gimana? Ya itu. Kalau misalkan di awalnya misalkan ada subjek yang dijelaskan, misalkan father is working, father working late. Nah ini kan amending ini aja. Nah ini kan ada yang dijelaskan nih workingnya ngejelasin siapa? Ngejelasin si amend dong. Berarti kalau misalkan nggak ada kayak gini, dia udah jadi kata utama dalam sebelum koma ini, kata pertama nih, dia udah langsung jadi adverb. Karena dia menjelaskan keseluruhan kalimat. Seperti yang ada di nomor 1 di latihan yang kemarin. Camping at the mountain, you must bring enough to eat. Itu. Kita lanjut ke 13. I really appreciate your helping me. Ini nggak jelas nih kalau kalimat ini. Tapi nggak apa-apa, kita beda. I really appreciate your helping me. Coba. Aneh banget. Itu dia nanya. Kalau misalkan ada koma tapi bukan adverb, ada nggak Pin? Kita tanya ya ayah. Dia juga takutnya salah. Misalkan. Coba deh guys. Loh, Alpin bukannya AI ya? Maaf. Yo. Siapa itu yang ngomong?
Nah, ada nggak? Enggak. Ada nggak? Terus. Dun, 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 dun. Analyzing current cases. Oh, oh dia juga bisa sebagai gerund ternyata guys, yang sebelum koma-koma tuh. Gerund kan kata benda. Di kata benda kemarin dia kan ada positif ya. Katanya kata AI sih bisa gitu. Hmm. Hmm. Kalau misalnya ada koma tapi bukan adverb, ada nggak Vin? Itu kayak yang tadi saya jelasin aja saya. Mana ya? Nah ini yang tadi. Misalkan nih, ini kan working late, he missed the family dinner, dia langsung adverb. Karena dia ada di awal dan dia tidak menjelaskan siapapun nih si workingnya. Dia tidak menjelaskan kata benda apapun. Itu udah otomatis adverb karena dia menjelaskan keseluruhan kalimat. Karena dia bekerja sangat lambat, makanya dia sampai melewatkan makan malam keluarga gitu. Kalau misalkan kayak gini, a man working late di sini dia ada setelah kata benda, datang setelah noun. Itu bisa jadi si ini itu menjelaskan si subjeknya, si noun yang ini. Seorang pria yang bekerja lambat melewatkan family dinner. Itu kira-kira kayak gitulah. Dia antara bisa jadi adjektif kah, bisa jadi gerund kah, tergantung apa kata depannya. Kalau misalnya kata depannya ada preposition, itu bisa jadi gerund dia. Bisa dibuka lagi di contoh yang soal yang kemarin. Itu. Intinya kalau misalnya ada prepo, terus ada gerund atau kata benda, dia otomatis jadi noun, gerund. Karena syaratnya prepo ditambah noun. Itu bukan jadi adverb. Pusing ya bahasa gue ya, sorry ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Nomor 13. I really appreciate your helping me. Jawabannya 13. Ya. Ini nggak jelas juga tekanan bahasanya lagi. I really appreciate. Dia ada intensifier, ada verb. Seperti dia di sini. You're helping me. Dia di sini menjadi kata benda. Oh, ini mah easy nggak sih? Your. Ya. Di sini udah ada apa? Possessive adjective nih. Possessive adjective itu kan syaratnya pronoun atau possessive adjective kata kepemilikan harus diikuti dengan noun kayak ini. You're helping me. Berarti helping di sini dia udah langsung ketemu, dia adalah sebagai noun alias gerund. Ya sebagai pelengkap possessive adjective itu apa ya berarti disebutnya? Coba Pin, minta jelasin ulang yang 13 Pin. Oke. Di sini tandanya adalah apa namanya? Your, kata pemilikan. Kata pemilikan yang your ini itu dia masuknya ke kategori possessive adjective atau kata kepemilikan
yang wajib diikuti oleh objek. Misalkan contoh yang lain kayak your car, your food, your girlfriend, your friend gitu. Itu kan your di situ kan harus diikuti objek dong. Dan objek yang menempati posisi objek itu apa? Noun alias kata benda. Dan otomatis yang helping di sini berarti adalah noun, kata benda gitu. Oke, kita lanjut ke nomor. Iya, that's true. Kita lanjut ke nomor 14. Thank you, Mr. F. Yes. The girl standing there is my sister. Oke, ada is nih. Kita langsung pisahin aja. Set. Just underline. Is di sini sebagai predikat. Udah ketemu tuh. Berarti nih yang tadi nih. Dia ada verb ing datang sebelum predikat, tapi sebelumnya itu ada kata benda. Otomatis yang ininya dia itu menjelaskan si kata benda itu. Ya sebagai berarti apa? Adjektif. Terakhir deh. We will be waiting at the entrance. Nah, ini yang kemarin tuh yang apa yang sempat kita kekecoh. Ada yang action. We will be waiting at the entrance. Will be waiting. Kita iniin dulu auxiliary-nya atau helping verb-nya dulu, underline. Nah, waiting ini dia masuk ke kata bendakah atau kata kerja? Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari sini, dari subjek. Si we ini apakah dia bisa waiting? Apakah dia adalah bisa melakukan action? We itu kan berarti kita. Otomatis kita itu manusia dan manusia itu bisa action, bisa melakukan sebuah aksi. Aksinya di sini adalah menunggu. Berarti waiting di sini adalah sebuah verb. Berarti ini adalah verb phrase. Salah. Will be waiting. Pindah ke bawah dia. Verb phrase. Oke, itu sudah 15 nomor. Teman-teman bisa bertanya. Really-nya gabung ke appreciate, Vin. Really maksudnya. Really di situ dia sebagai intensifier. Bentar, kita tanya AI dulu. Apakah really masuk ke intensifier? Apakah intensifier bisa mengintensify verb? Habis ini DP Prof. Kalau DP kita minta ajarin Desta. Cuman kita tuh dia ada tunggu. Itu Profesor Ridwan DP kosong tuh. Nah, iya tuh. Nah, boleh tuh ya ping di situ tuh. Sama yang namanya Muhammad Ridwan, dia lebih sepuh tau. Iya cuy. Wah, caut lu. Ajarin dulu sini. Keluar ah. Loh. Apa? Tunjukkan pesanamu Mas Ridwan. Langsung saja. Yang really itu ternyata dia bukan intensifier, tapi dia adalah adverb of degree. Alias sama aja sih intensifier, tapi dia namanya adverb of degree. Emphasizers. Atau sebutan lain dari intensifier untuk verb. Dia bisa sendiri, punya sendiri. Contoh-contoh verbnya adalah kata-katanya kayak really, completely, strongly, absolutely, totally gitu. Intinya intensify ditambah li. Dia jadi adverb of degree. Robot disuruh bobo sama mama. Jangan nyok. Gimana guys? Ada yang bertanya nggak? Thank you, the Honorable Alvin. For what? For what thing? Ini masih banyak soal-soalnya tuh. Sampai 50. Jadi nama AI. Yang mau isi latihan aja. Kalau misal mau minta diperiksa boleh. Besok datengin aja. Biasanya standby di kelas atau nggak di perpus. Tuh. Minta periksa ke Desta juga boleh. Bilang aja disuruh sama ini gitu. Sama
Mim Yuli. Jaren itu menjelaskan noun. Jaren itu noun sendiri, Umi. Kalau nyamperin ke kamar boleh nggak, Prof? Aman aja, asal jangan pas gua tidur. Dongengin DP duluan sebelum bobo. Iya, Wan. Jaren itu udah menjadi noun tersendiri, Umi. Jaren adalah noun. Kenapa kalau pas tidur, ntar gak gua jawab, ntar dibilang sombong. Begitu teman-temanku. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanya saja sekarang. Sebelum kita akhiri niat kita malam ini. Aku tunggu sampai jam 10. Jaren itu kan verb ing yang selalu bersama noun kan. Kalau yang selalu bersama noun, misalkan ada noun nih, tapi setelahnya ada verb ing lagi. Nah, berarti itu bukan noun nih yang verb ing-nya, tapi dia sebagai adjektif karena dia menjelaskan si noun-nya itu. Sedangkan jaren itu adalah verb ing yang dirinya sendiri menjadi kata benda. Kok bisa gitu? Kata benda itu kan menempati beberapa posisi. Kayak yang jaren ini, khusus si jaren ini, dia menempati subjek, objek, subjek complement, dan juga object of preposition. Makanya dia itu adalah noun-nya sendiri. Dia menjadi noun di situ. Bukan menjadi kata kerja lagi. Intinya semua verbal phrase itu adalah kata kerja yang menjadi fungsi lain gitu. Alih fungsi. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Kalau misalnya masih nggak paham, boleh ditanya ya teman-teman. Kapanpun boleh. I'm free kok, asik. Kalau misalkan ke mem malu, ke gue boleh. Kalau misalkan gue nggak bisa jawab, gue nanya ke mem. Gitu. Terima kasih Prof. Terima kasih kembali Prof Ridwan. Bang Ridwan ajarin DP. Kalau Prof Free. Kalau lagi mandi boleh nanya juga. Lah, Ajis waktu itu nggak paham semua. Nanti kita belajar dari awal yang temui saja. Sejak kapan gue sibuk kok, Wan? Lu kali. Aduh. DP. Jadi buatnya ekonomi. Kita bahas makroekonomi ya nanti ya. Jadi buatnya jaren ini kita harus tahu dulu verb ing ini masuk ke noun atau ke verb ya. Betul. Makanya dari tadi aku selalu bilang kalau misalkan di kalimat itu kita cari dulu predikatnya. Kalau misalkan ada to be langsung tuh pisahin si to be-nya. Terus kita baru deh cari yang verb ing atau verb 3. Baru dari situ kita bisa bedain apakah itu participle kah, apakah itu gerund. Cara bedainnya gimana? Gampang. Kalau participle itu otomatis menjelaskan kata yang lain. Sedangkan kalau misalkan gerund itu otomatis dia menjadi apa yang dijelaskan atau apa yang menjelaskan gitu. Apa yang dijelaskan gitu aja. DP sun ya. Teknik elektro boleh. Teknik pesawat juga ayo gua. Gimana, gengs? Foto kali ya, foto ya, asik ya. Ini gua matiin ya, share screen-nya ya. Nah, siap. Asik. Kau udahan gak mau bye-bye. Ngapain bye? Gak usah bye-bye. Siapa juga yang mau bye-bye? Sesuaikan tampilan. Set. Nah, kan di sini bisa masuk semua. 6, 12, 14. Foto ya, gengs. Nonton film, Prof. Kamar Hasbi ya. Foto dulu.
Maunya di kamar 23 lah, ayo gue mah. Lu awas dulu orang mau foto ya. Asik. Sorry ya, emang Anda sudah direkrut. Apa lah? Lo kali. Ya orang. Oke teman-teman. Aca baru masuk ya. Gua tutup aja ya. Ntar foto kali lagi. Yang mau on cam aja. Gue foto nih. Gue ke SW-in. So perfect. That was you. Perfect timing. What can I do? Oke teman-teman. Si Abim. Sometimes I look in her eyes. Gue tutup ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk bisa belajar. Karena hal yang paling penting itu bukan bisa atau enggaknya, tapi mau belajar atau enggaknya. Masalah bisa atau enggaknya mah urusan nanti. Karena aku di sini berusaha untuk bikin semuanya bisa gitu. Semoga bermanfaat ilmunya. Kalau misalnya ada yang masih kurang ngerti atau yang masih malu nanya-nanya, bolehlah wakilin ke temennya buat nanya. Nanti juga pasti ada saatnya kayak udah nanya ke temen tapi nggak bisa jawab, nanti disuruh tanya ke Alvin. Ntar kalau misalkan gue sendiri juga nggak bisa jawab, ntar gue sendiri yang tanya ke member, gue jawab ke kalian gitu. Gue akan berusaha semaksimal mungkin buat bisa meningkatkan performa teman-teman di semua bidang gitu. Begitu. Alvin harus ready 24 jam ya buat aku aja, tapi idih. Inisial Abim guys. Biar pahalanya makin banyak. Amin. Terima kasih buku via view. And that's where I fall. Lanjutin ke DP Prof. Masih mau lanjut. Ini by the way, gue di luar kamar asrama tapi udah jam 10. Jadi gue mau balik dulu guys. Jadi nggak mau harus off dulu gue. Nanti kita lanjut DP. Tapi besok gue DP lagi. Baru kamar dulu Prof. Aku kangen. Ya Bim, sabar ya. Gue beres dulu. Oke guys, gue tutup. Yang mau keluar, yang mau ngobrol dulu ngobrol. Ya sekarang belajar please. Oke, gue pindah dulu deh. Takut kuis. Oke, dadah teman-teman. Terima kasih. Rekamannya gue matiin dulu ya. Yang mau keluar, yang mau stay. Dadah.